Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ilham Pramayogi dari program studi Pendidikan Sejarah, NIM 1802010302038. Di sini saya ingin menjelaskan atau memaparkan eh, materi sejarah di dalam video pembelajaran yang saya buat ini mengenai pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa penting di Eropa. Adapun kompetensi dasar yang akan saya bahas nantinya yaitu kompetensi pengetahuan 3.3, yaitu menganalisis pemikiran yang melandasi peristiwa penting di Eropa, antara lain Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, Aufklärung, revolusi industri, dan pengaruhnya bagi kehidupan bangsa Indonesia serta bangsa lain di dunia dan pada kehidupan masa kini. Adapun kompetensi keterampilan 4.3 yaitu membuat karya tulis tentang pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa-peristiwa penting di Eropa, antara lain Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, Aufklärung, revolusi industri, dan pengaruhnya terhadap kehidupan bangsa Indonesia dan bangsa lain di dunia pada masa kini. Adapun tujuan pembelajaran di sini, yang pertama, peserta didik diharapkan dapat memahami tentang pemikiran-pemikiran penting di Eropa. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran penting di Eropa. Kemudian yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menentukan ciri-ciri tentang macam-macam pemikiran penting di Eropa. Kemudian yang keempat, peserta didik diharapkan dapat menganalisis tentang pemikiran-pemikiran penting di Eropa. Adapun submateri yang akan kita pelajari yaitu ada 5. Yang pertama Renaissance, yang kedua merkantilisme, kemudian yang ketiga reformasi gereja, yang keempat adalah abad pencerahan, dan yang terakhir adalah revolusi industri. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai Renaissance. Dalam pengertiannya, Renaissance itu berasal dari bahasa Latin yaitu re, artinya kembali, dan naitare, artinya kelahiran. Dapat diartikan bahwa dalam bahasa Latin Renaissance ini merupakan suatu bentuk kelahiran kembali. Kemudian dalam bahasa Prancis Renaissance disebut Renaissance, artinya kelahiran kembali juga. Kemudian dalam KBBI Renaissance itu dikatakan sebagai suatu peralihan dari abad pertengahan menuju ke abad modern di Eropa. Kenapa kok dikatakan sebagai suatu kelahiran kembali? Kenapa kok dikatakan sebagai suatu peralihan dari abad pertengahan ke abad modern? Dikarenakan orang-orang Eropa pada waktu itu banyak dikekang oleh gereja pada masa abad pertengahan, sehingga mereka berkeinginan untuk melahirkan kembali kehidupan seperti masa-masa Yunani Romawi, di mana pada masa Yunani Romawi orang-orang Eropa pada waktu itu memiliki kebebasan yang seluas-luasnya, sehingga mereka bisa mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki menuju arah yang lebih maksimal. Renaissance juga dapat dikatakan sebagai suatu masa kebebasan, kesadaran, keberanian, dan kecerdasan yang luar biasa. Kenapa kok dapat dikatakan seperti itu? Karena pada masa Renaissance orang-orang di Eropa itu berkeinginan untuk kembali pada masa Yunani Romawi, di mana kebebasan mereka itu diakui. Sehingga dengan kebebasan yang sebesar-besarnya tadi, mereka itu dapat mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki, terutama potensi pengetahuan, potensi keterampilan, dan lain sebagainya. Adapun latar belakang yang melatar belakangi munculnya Renaissance, yang pertama yaitu ketertinggalan Eropa dengan kaum muslimin. Kenapa kok dikatakan sebagai begitu? Karena pada masa tersebut orang-orang Eropa pada waktu itu masuk pada abad pertengahan, di mana pada abad pertengahan kebebasan mereka itu sangat amat dikekang oleh gereja, sehingga dengan adanya pengekangan tersebut mereka itu sangat amat terbatasi untuk melakukan segala hal yang ingin mereka lakukan. Sedangkan kaum muslimin pada masa tersebut sudah mengalami masa-masa keemasan, sehingga banyak bermunculan tokoh-tokoh atau ilmuwan-ilmuwan yang kemudian memunculkan penemuan-penemuan baru di bidang teknologi pada masa Islam. Kemudian yang kedua, pengaruh gereja yang terlalu membatasi kebebasan. Kenapa kok pengaruh gereja terlalu membatasi kebebasan? Karena pada masa abad pertengahan, gereja itu sangat amat memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga, berkembangnya paham-paham baru. Adapun paham-paham baru yang muncul di sini yaitu paham humanisme, sekularisme, dan rasionalisme.
Paham-paham tersebut kemudian mengakibatkan adanya kritik-kritik terhadap pengaruh atau kekuasaan gereja yang terlalu membatasi kebebasan masyarakat. Kemudian yang keempat, jatuhnya Konstantinopel ke tangan kaum muslimin. Kemudian yang kelima, munculnya kota dagang dan pelabuhan yang makmur. Dan yang terakhir, yaitu munculnya raja-raja yang menentang gereja. Kenapa kok raja-raja pada waktu itu banyak yang melakukan penentangan terhadap gereja? Karena dapat dikatakan bahwa gereja pada waktu itu selain menduduki posisinya sebagai tokoh atau pemuka agama, gereja juga memegang peran penting di bidang politik, sehingga dengan adanya campur tangan gereja di bidang politik, tentunya kaum bangsawan atau raja yang pada waktu itu berkuasa tidak bisa bebas mengatur negara yang mereka perintah, sehingga memunculkan suatu keinginan untuk melakukan pemberontakan atau penentangan terhadap gereja yang pada waktu itu sangat amat berkuasa pada masa tersebut. Kemudian adapun perkembangan Renaissance. Perkembangan Renaissance dimulai pada kebangkitan pemikiran yang bebas pada abad ke-15. Kebangkitan pemikiran yang bebas seperti apa? Kebangkitan pemikiran di sini yaitu keinginan orang-orang untuk kembali atau melahirkan kembali kebudayaan seperti masa Yunani Romawi, di mana kebebasan mereka itu sangat amat diperhatikan, amat sangat diberikan, sehingga mereka itu dapat bisa dengan bebas mengembangkan potensi yang mereka miliki, sehingga mereka dapat memunculkan inovasi-inovasi baru dan juga suatu penemuan-penemuan baru dan lain sebagainya. Kemudian dengan adanya kebebasan pemikiran tersebut, kemudian beralihlah menuju kebudayaan yang modern, karena pada waktu itu pada masa abad pertengahan orang-orang Eropa itu cenderung memiliki kebudayaan yang sangat amat tertinggal dibandingkan dengan orang-orang kaum muslimin, sehingga dengan adanya hal tersebut kemudian mendongkrak adanya pembaruan terhadap kebudayaan yang tradisional tadi menuju kepada kebudayaan yang lebih modern. Nah, kemudian perkembangan tersebut muncul dengan pesat di negara-negara Eropa seperti Italia, Spanyol, Jerman, dan lain sebagainya. Kemudian dengan adanya peralihan kebudayaan menuju modern tersebut, kemudian juga menghasilkan penemuan-penemuan baru, terutama di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Dan Renaissance sendiri pada akhirnya mencapai puncaknya pada abad ke-16. Dapat dilihat di kota Venesia, Italia, di Belanda, di Belgia, dan lain sebagainya. Adapun tokoh-tokoh dari masa Renaissance diantaranya yaitu yang pertama Leonardo da Vinci, kemudian yang kedua Nicolaus Copernicus dan Niccolo Machiavelli. Adapun tokoh-tokoh lainnya itu mungkin dapat kalian cari sendiri ya, namun di sini saya hanya menyebutkan 3 tokoh saja. Adapun dampak Renaissance bagi kehidupan masyarakat dunia, diantaranya yang pertama adalah munculnya paham-paham baru. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada paham humanisme, sekularisme, dan rasionalisme yang kemudian mengkritik atau menentang pengaruh gereja yang terlalu mengekang pada masa abad pertengahan tersebut. Kemudian yang kedua, terjadinya modernisasi dalam berbagai bidang. Nah, karena adanya penemuan-penemuan baru, adanya inovasi-inovasi baru, kemudian akan mengakibatkan terjadinya modernisasi di dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga, kembalinya kekuasaan politik di tangan raja. Seperti yang saya sebutkan tadi, selain kaum bangsawan atau raja yang memegang peran penting dalam pemerintahan, di sini ternyata gereja atau tokoh-tokoh gereja juga memegang peran penting dalam pemerintahan atau politik pada masa abad pertengahan, sehingga dengan adanya Renaissance, maka pengaruh orang-orang gereja atau tokoh-tokoh gereja kian meluntur di dalam bidang politik, sehingga kekuasaan raja atau kaum bangsawan di negara tersebut kian kuat seiring berjalannya waktu. Kemudian yang keempat, merosotnya pamor gereja. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, dengan adanya kekangan-kekangan atau pembatasan-pembatasan yang dilakukan gereja, tentunya hal tersebut mengakibatkan banyak orang yang sudah tidak percaya lagi terhadap ajaran-ajaran yang diberikan oleh gereja, sehingga dengan adanya hal tersebut kemudian Renaissance mengakibatkan merosotnya pamor gereja di mata masyarakat, terutama masyarakat Eropa. Kemudian adapun dampak bagi Indonesia, yang pertama datangnya bangsa Barat ke Indonesia. Renaissance di Eropa kemudian mendorong terjadinya pelayaran atau penjelajahan samudra yang kemudian berakibat
pada datangnya bangsa Eropa di Indonesia. Nah, kenapa kok dapat dikatakan seperti itu? Karena orang-orang Eropa pada waktu itu dengan adanya perkembangan iptek, tentunya mereka juga akan mengembangkan bidang-bidang transportasi seperti bidang-bidang pelayaran, navigasi dan lain sebagainya. Kemudian mendorong adanya penjelajahan-penjelajahan samudra ke wilayah-wilayah baru yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Kemudian penjelajahan-penjelajahan samudra tersebut juga banyak terjadinya penyebaran orang-orang Eropa ke wilayah-wilayah lain seperti di Amerika, benua Australia, dan di Asia terutama di Nusantara. Datangnya bangsa Barat ke wilayah Nusantara atau Indonesia ini kemudian juga memunculkan praktek kolonialisme, karena pada dasarnya bangsa Barat ini melakukan penjelajahan samudra. Selain ingin mencari wilayah-wilayah baru, mereka juga berkeinginan untuk mencari sumber daya alam guna menunjang kebutuhan-kebutuhan ekonomi dari negara mereka sendiri. Sehingga dengan adanya kebutuhan tersebut, mereka itu melakukan praktek-praktek kolonialisme di wilayah-wilayah yang mereka singgahi, terutama wilayah Nusantara, Amerika, Asia, maupun di Afrika. Nah, seperti itu. Cukup sekian video pembelajaran dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kesalahan materi atau penyebutan yang saya lakukan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.